Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassarun fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun takassar la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Takarrara yatakarraru takarruran wa mutakarraran fahuwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar la tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tayassara yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa dzaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa dzaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun. Tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dzaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa dzaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan. Tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa dzaka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Tarawwa yatarawwa tarawiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa dzaka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan. Ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun. Tara'ada yatara'adu tara'udan wa mutara'adan fahuwa mutara'idun wa dzaka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun mutara'adun. Tasadda'a yatasadda'u tasaddu'an wa mutasadda'an fahuwa mutasaddi'un wa dzaka mutasadda'un tasadda' la tatasadda' mutasadda'un mutasadda'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sekarang langsung kita lanjutkan. Malam Senin biasa kita baca Al-Waqi'ah Tabarok dari Tuan Ratib. Sekarang kalau halaman kalian 100 berapa? 46. 46 ya. 46, saya mah 183. Sekarang wa minal qurbatil azimati wal fadhailil jasimati ta'allumul Qur'anil karimi wa ta'limuhu. Santi ada? Kemana? Nah, mana nih? Ini nggak ada juga. Wah. Wa minal qurubati, dan itu diantara perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Kurban ini loh, kurbah.
ya mendekat di antara perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah al-azimati yang agung, wal fadhaili dan keutamaan fadilah kan gitu. Ini fadilahnya kemana? Nah itu bangunin bocah. Aldi, ya bangunin di, nggak boleh ngantuk, ngaji belum melek ya nggak? Enak aja ngaji ngantuk. Al jasimati yang banyak, sama jasima sama dengan kathiro, ya sama dengan kabiro yang besar. Wa minal kurubat khobar, mubtada'nya ta'allumul Qur'ani, bermula belajar Al-Qur'an. Ta'allum belajar. Sifatnya Al-Qur'an Al-Karimi yang mulia. Wa ta'limuhu, nah itu yang harus kalian perhatikan. Wa ta'limuhu atofnya kepada ta'allumu, maka ta'limuhu. Wa ta'limuhu dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa dzalika dan bermula itu ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu maksudnya. Min furudil kifayati, itu sebagian dari fardu kifayah. Al mutaakkidati yang kuat. Ada segitu dulu. Di antara perkara-perkara untuk orang itu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi jangan dikira baca Al-Qur'an itu enggak ada hikmahnya, luar biasa hikmahnya. Termasuk fadilah, fadhail, amal-amal yang mempunyai nilai plus. Fadilah itu penting. Kalian makan itu intinya kan nasi sama sayur, iya apa enggak? Ya. Itu pokoknya. Nah kalau fadilahnya ada lalapannya, ada sambelnya, ada kerupuknya, minumannya jus, enak apa enggak? Enak banget lah, itu maksudnya. Jadi jangan hanya sholat tok 5 waktu. Saya baca Quran Pak Ustaz, sehari nggak kurang dari 17 kali Al-Fatihah doang lo lagi sholat. Ya enggak? Kacau kalau itu. Itu fardu makanan pokoknya. Nah selesai makan pokok kan harus ada makanan tambahan. Kan begitu kan? Nah ibaratnya fadilah atau jamaknya itu fadhail, itu diantaranya begitu. Jadi perlu diingat-ingat. Deres sebelum sholat baca Quran. Jangan sampai kayak tadi pagi. Tadi pagi 5 orang saya siram. Ya gak? Si An sampai ini kemana si An nih? Masa habis saya siram pulang kampung? Ya, mangap aja ya Pak. Udah orang udah pada rapi-rapi beres ya. Ini termasuk admin nih. Ya, siapa lagi tadi? Tio. Itu Desi kemana? Apri kemana Apri? Ngapain? Ngambil motor. Mama Apri tuh pulang tuh. Ya, lesu, makanya kan udah dikasih tahu. Tidur jangan pada di atas, di bawah begeng. Apalagi begeng itu kalau tidur udah susah banget dikendalikan. Lah bener, yang begeng menyerahnya sama saya, Ubed juga sama. Lu kudu tanggap bet, razia yang gede juga, kayak yang kecil, yang belum bangun ya dibangunin ya Kak. Yang udah bangun ya buru-buru ngambil air. Itu kan begitu harusnya. Ya udah mau nggak mau ya turun gunung sana nanti subuh. Ya iya kan. Nah itu pentingnya. Maka mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu juga termasuk daripada fardu kifayah. Enggak sembarang fardu kifayah, tapi al-mutaakkidat yang sifatnya fardu kifayah itu ditekankan. Artinya umpamanya sekampung Rawobogo nih umpamanya, enggak ada yang mengajarkan Al-Quran, maka orang sekampung dosa. Maka fardu kifayah itu kan fardu tapi yang sifatnya kolektif, harus mendapat
perhatian dari semua kalangan. Apalagi sekarang kondisinya sekarang seperti ini. Mengapa kurang kenceng kali? Kondisinya seperti ini saya sampaikan barusan ke Ustaz tahlilan. Ada Pak Ustaz Miska, Pak Mujurnya enggak? Artinya semua ustadz itu ya memang harus mau, gitu loh. Maksudnya mau bagaimana? Ya mau untuk menanam kebaikan tadi, mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Halo Adi, ya, dia udah mulai, lah iya kan? Lah itu, aduh kacau. Anu di Aldi kendaliin apa? Aduh, ampun bener dah. Nah itu penting. Waqad qala dan sungguh betul-betul telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Suruh cuci muka. Bangunin Dik, suruh cuci muka, kasihan. Kadang-kadang lihat bocah ngantuk, ayo cuci muka, ayo. Cuci muka dulu ya kan. Lah orang siang itu disuruh tidur susah tuh. Lah iya kan? Khairukum bermula sebaik-baik kalian, man itu orang, ta'allama yang belajar siapa man, al-Qur'ana pada Quran, wa 'allama. Nah, di samping belajar wa 'allama dan mau mengajarkan siapa manhu pada Quran. Jadi kata Nabi, ini hadis adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhrajahul Bukhari fi kitab Fadhailil Quran, babu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran ini yang benar. Belajar Al-Quran kaitannya makharijul huruf, kaitannya ilmu tajwid, kaitannya sifatul huruf. Maka ubed kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harus. Ini habis subuh diiniin lagi. Jadi anak-anak enggak ngajinya hanya di Madin, enggak. Ntar dimulai lagi habis subuh. Yang kecil-kecil terutama. Iya kan? Ini harus intensif sekali. Ubed mana ubed nyambung enggak lu? Ya kan? Habis subuh yang kecil-kecil diiniin. Kalau ubed sendirian gini dibantuin sama Yasin sama yang lain. Nah, ini penting. Ya anak-anak ini kan masih minim sekali pelajaran tajwidnya, termasuk perempuan. Alia dengerin. Ya iya kan? Perempuannya juga harus digiatkan nih Ani. Lu ini kadang-kadang seenaknya sendiri aja. Yang kecil-kecil gak diperhatikan. Nah ini tajwid perlu juga untuk diini. Ahkamul tanwin wan ahkamul nunis sukun wa tanwin itu mempunyai 4 atau 5 bacaan. Idhar, idgham, ya enggak, iqlab, ikhfa, idgham ada 2, idgham diguna sama bila. Nah, ini hurufnya apa aja kan harus di luar kepala ini, Mak. Adik, cuci muka. Ayo. Lah masih aja ayo cuci muka. Ya pada tidur ngantuk mulu. Ini penting sekali ya, ini kaitannya menerapkan, menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajar. Gak usah dikasih tahu apa di kalau di rumah cengeng juga sih lu. Gak usah dikasih tahu ya bos. Gitu. Ini orang pikiran orang tua namanya. Jadi supaya jelas gitu. Hukum-hukum tajwid juga paham dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan betul. Tajwidnya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wasu'ila Sufyan ats-Tsauri, dan ditanya siapa Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Fakila maka ditanyakan lahu kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini termasuk sahabatnya Hasan al-Basri. Pak Hasan tapi yang kelahiran Basra. Ini juga Sufyan ats-Tsauri yang marganya Saur atau nisbatnya Saur. Kadang-kadang ada orang Hasan namanya Hasan, orang Betawi atau orang Jawa namanya Hasan
Basri ya salah. Kalau Hasan orang Rawobogo namanya Hasan Betawi. Hasan orang Subang, Hasan Sundawi. Hasan kok orang Kebumen, ya Hasan Jawi kan gitu. Nah, ini orang Kebumen Hasan namanya Hasan Basri. Ya salah kaprah lah. Kan gitu kan. Ya kan begitu harusnya. Nah, itu loh maksudnya. Ar-rajulu yata'allamul Qur'ana ahabbu ilaika aw yaghzu fi sabilillah. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri, ini termasuk imam besar. Ar-rajulu bermula seorang laki-laki yata'allamu yang belajar, siapa rajul, Al-Qur'ana kepada kitab suci Al-Qur'an, ahabbu itu lebih dicintai ilaika kepadamu, au yaghzu atau orang yang perang fi sabilillah di dalam membela agama Allah. Ini Sufyan Ats-Tsauri ditanya, seseorang yang belajar Al-Qur'an, diperhatikan, artinya belajar Al-Qur'an juga luar biasa. Kalau belajar Al-Qur'annya bener, Rafi dengerin, makanya besok beli kitab, ya kan? Kamu sekolahnya udah dibayarin, dah beli kitab ya kudu beli sendirilah. Kalau kita perlu saya beliin itu kacau namanya. Nah, kamu ngapain di sini? Kamu belum beli udah belum? Mana coba lihat kitabnya. Ntar, oh iya benar. Ntar kitabnya dibuka aja sangkanya, yang penting warnanya kuning. Ya nggak boleh lah. Orang yang belajar Al-Qur'an dengan orang yang jihad fi sabilillah. Berarti kan nih jihad fi sabilillah bukan jihad di jalan menteng. Wah, ini salah kaprah. Orang belajar Quran dengan jihad fi jalan menteng, ya lebih bagusan orang ini aja. Faqala, maka menjawab siapa? Sufyan Ats-Tsauri, bal yata'allamul Qur'ana. Bal yata'allamu, bahkan belajar siapa? Orang rajul Al-Qur'an pada Quran. Nah, ini versi Imam Hasan Sufyan Ats-Tsauri. Orang yang belajar Al-Qur'an dengan orang yang jihad fisabilillah itu bahkan lebih baik orang yang belajar Al-Qur'an. Diperhatikan. Ini keren. Kan kalian ini merasa belajar Al-Qur'an itu biasa-biasa aja. Iya, karena kondisi sekarang kondisi yang memang biasa. Coba nanti kalian baca kalau nggak ngeri, ciri-ciri hari kiamat diantaranya nanti Al-Quran itu, wallahu a'lam entah itu gimana teknisnya. Nanti Quran yang ditulis mushaf itu nggak ada hurufnya. Apa nggak ngeri? Hanya orang-orang yang hafal Quran yang bisa membaca Al-Quran. Kalau sekarang kalian mungkin mendengarkan belajar Quran biasa aja kan. Tapi ciri-ciri hari kiamat itu nanti mushaf itu ya hanya berupa lembaran-lembaran kertas putih. Wallahu a'lam, ini entah ya ini membutuhkan pemahaman, pengertian atau penafsiran yang mendalam. Tapi yang jelas nanti akan banyak orang-orang yang sudah pada lupa Al-Quran. Maaf kata sekarang enak baca surat Yasin kok banyak. Loh iya kan? Apalagi Bang Mido tetangganya emang Yasin. Lah iya kan? Enak sekarang ada HP, buka aplikasi kok ada Al-Quran. Bahkan saking gebleknya orang, ketika bacain orang tuanya surat Yasin, nyetel handphone. Ya enggak? Oh, dia dengerin sambil ngerokok Yasin, lagi belanja sayur orangnya. Ya, lo diperhatikan loh. Itu ngantuk aja masih halo. Kan kalian menganggap belajar Al-Quran itu hal yang biasa kan? Nanti itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan sesuatu sekali. Ketika Al-Quran memang udah banyak yang dilupakan. Ya sekarang aja kelihatannya seolah-olah banyak. Padahal sejatinya yang bisa membaca Al-Quran, yang ngaji di depan guru talaki, maksudnya berhadapan-hadapan. Ini diperhatikan ya. Kalian semua belum tentu belajar ngajinya adalah talaki di depan guru. Khatam
Jangan main-main. Kan seolah-olah sekarang kalau udah khatam Iqra 6 juz katanya udah bisa baca Quran. Enggak begitu. Ini harus dirubah pola pikir yang seperti itu. Semua ayat-ayat Al-Quran itu harus dibaca di depan guru, disimak di depan guru dengan baik. Itu sekarang udah nyaris gak ada. Lu udah begitu belum geng? Baca Quran di depan guru semua. Harus itu. Awas kalian kalau ada yang belum seperti itu, berarti belum benar udah belajar Al-Qur'annya. Kan sekarang mindsetnya seperti itu. Orang udah khatam Iqra jilid 6 seolah-olah sudah dibenarkan membaca Al-Quran. Enggak seperti itu. Quran ini turun dari Allah ke malaikat Jibril lengkap dengan tajwidnya. Dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad lengkap dengan tajwidnya. Jelas? Dari Nabi Muhammad kepada para sahabat lengkap dengan tajwidnya. Artinya kan langsung semua. Nah, bukan serampangan dalam arti mentang-mentang sudah selesai Iqra jilid 6 kemudian dia dihalalkan enggak bisa seperti itu. Harus di depan guru, kan memang seperti itu. Maka wal akhdu kalau kata Al-Jazairi itu, wal akhdu bit tajwidi khatmun lazimun man lam yujawwihil qur'ana athimu. Hukumnya belajar tajwid bagi orang yang membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Man lam yujawwihil qur'ana athimu. Orang yang membaca Al-Quran tidak didasari dengan tajwid, maka ia berdosa. Dalam arti apa? Ya berguru. Maka penting untuk belajar dan belajar. Kalau ngajinya belum, baca Qurannya dulu dah. Baca Qurannya belum disimak sama guru benar, maka berarti belum benar ngajinya. Simpel sebenarnya kan. Nah, kok masih banyak anak-anak yang suka pada main, yang suka pada bercanda, yang nggak menghargai waktu namanya. Lafi denger nih, ini lu ngerti jadi Rizki, semuanya. Makanya yang gede-gede ubed apa, yang memang sudah menguasai Al-Quran, ya harus mau menyimak. Lalu dia belum Rizki belum kan? Tiap subuh harus berurutan tiap hari. Jangan kalian juga metode Madin pakai yambua segala macam kemudian itu mewakili semua, enggak. Harus satu Al-Quran gemblengan itu halaman per halaman, per ain, per surat dan lain sebagainya itu harus disimak di depan guru. Itu baru namanya khairukum man ta'allamal Qur'ana. Nyambung nggak? Ngantuk lagi. 1, 2, 3. Nah. 4 sama dia. Nah, ya kan? Bisa dipahami nih. Woi, nyambung kan nih? Jadi harus tekun itu harus bawaan. Jangan tekun hanya sesaat setelah dikasih tahu. Maka kudu benar-benar istiqomah. Deresnya pun istiqomah, belajarnya juga istiqomah. Karena kesempatan kalian belajar di Al-Hadis itu juga nggak lama. Begitu kalian udah lulus keluar dari sini, mending kalau kalian terdampar pada tempat lingkungan yang lebih baik dari Al-Hadis. Kalau tempat itu malah lebih rusak dari Al-Hadis dan kalian tidak bisa mempengaruhi lingkungan, tapi yang terjadi malah kalian terpengaruh, itu bahaya. Nah, nanti ancamannya bawahnya. Kalian udah pada hafal Al-Waqiah di sini, karena Al-Waqiah sebagai dawam setiap pada asar, ya kan? Nah, kok sampai kalian lupa membaca Al-Waqiah, urut-urutannya kok lupa hafalan tadi, nanti ancamannya ada di bawahnya. Termasuk kemarin amali ini jangan diputus, laqad ja'akum sampai selesai.
Wallahul ladzi la ilaha illahu sampai selesai. Terus apa lagi? Allah surah An-Nur, Allahu nurus samawati sampai selesai. Itu pun tidak boleh ditinggalkan. Itu amalan wajib. Loh yang Al-Aziz punya. Maka tetap harus didawamin. Makanya adanya Madin ini malah ngacak-ngacak betul kalau saya bilang. Kan gitu kan? Jadi itu pun tetap perempuan yang tidak ikut terlibat Madin kayak jana apa ikut baca Al-Waqiah. Nanti kan ngumpulnya di sini masing-masing vlog. Ya kan? Nah, tetap istiqomah, dawamin Al-Waqiah dan lain sebagainya. Nah, itu nanti di bawahnya ada ancamannya. Nah, di sini wayam bagi liqari'il Qur'ani wayam bagi lil qari'i li kitabillahi ayyastaghfira min tilawatihi ana al-laili wan nahar ma'at tadabburi wat tardil wa ghayatil adabi wal ihtiram wayam bagi dan seyogianya hujan ya alhamdulillah wayam bagi dan seyogianya lil qari'i geser kemari lah orang di sana wadon udah basah mas alhamdulillah hujan wayam bagi dan seyogianya lil qari bagi orang yang membaca kitabillahi terhadap kitab Allah apa yang bagi ayat taksiro apa bahwasanya memperbanyak siapa qari min tilawatihi dari membaca Al-Quran ana al-laili di dalam tengah malam wan nahari dan siang ma'at tadabburi beserta tadabbur berangan-angan wat tartili dan tartil kemarin tartil ini sudah dibahas wa ghayatil adabi dan maksimalnya adab wal ihtirami dan memuliakan. Nah ini adab baca Quran. Quran kita bacaan. Namanya Quran secara harfiah maknanya adalah bacaan. Kan gitu. Ya namanya bacaan ya dibaca. Hujan. Harus bangunin. Halo. Apaan? Ya. Yang namanya kita baca, dia dibaca. Bacanya aja dibaca. Bagaimana memahaminya? Jadi dulu, jangan ngomong mulu. Ya kan? Dibaca rutin. Waqiah itu nggak boleh tinggalkan. Makanya kalau siang tidur, ya mandi hujan, boleh kalau yang mau mandi hujan. Jangan ngantuk mandi hujan boleh lah. Masya Allah. Nah di situ pentingnya untuk membaca Al-Quran baik tengah malam, siang, semua waktu yang ada. Kalian ini banyak main masalahnya anak-anak. Dikasih tahu ya tetap bablas. Ya iya kan? Diam. Saya tuh kadang-kadang di dalam kan juga saya matiin. Ya ada di dalam. Ya iya kan? Mau ngapain? Itu masuk dawang seperti itu. Nah diusahakan supaya Quran ini tanpa disuruh. Saya ulangi. Kalian tanpa disuruh dengan kesadaran sendiri betul-betul membaca Al-Quran dan punya target minimal sebulan sekali khatam. Kalau cuma baca kok. Apalagi kalau punya 10 hari khatam. Kalau enggak kalian akan jenius. Kalian akan dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikatnya. Ini yang terjadi kan waktu habis buat main dan lain sebagainya. Ya jauh sama barokah, jauh sama manfaat. Mau tanya Ubed kalau percaya. Galau, lu galau gak Bet? Galau lu ngomong bagaimana? Galau pikiran lu. Kenapa? Kekayaan spiritual itu nggak muncul, kekayaan rohani nggak muncul dari diri kita. Tapi kalau orang
rohaninya dicas dengan betul-betul maksimal, maka yang terjadi adalah manfaat barokah. Nah itu baca Qur'annya tetap, nah itu tadi wahoyatil adabi wal ihtiram, hormat kepada Al-Quran yang kemarin tata caranya udah dijelaskan. Wal yahzar, dan tidaklah takut atau menjaga siapa qari kullal hadri, dengan maksimalnya penjagaan min hajronit tilawati, dari hajron, ngerti kan ya, mendiamkan bacaan. Ini maknanya hajron, orang biasa rutin baca Quran, tiba-tiba nggak pernah baca, itu hajron. Kalau bahasa Jawanya jutak, kalau bahasa ini yang diemin, kalau diemin ya, masa Quran didiamkan nggak dibaca. Diperhatikan ini rumit, mana hajron. Orang biasa rutin istiqomah baca Quran, kalian jawab setiap pada asar baca Al-Waqiah, tiba-tiba enggak, itu namanya hajron. Gitu loh, mendiamkan, gitu kan. Jadi kalau bahasa Jawa itu dijotak atau dicuekin lah. Quran yang biasanya dibaca nggak dibaca, itu sama dengan nyuekin Al-Quran, nggak boleh. Ya gitu loh. Watarki ta'ahudil Quran, dikit lagi dah, oke sudah kedengeran jalan kencang ya. Dan meninggalkan memperhatikan Al-Quran. Wa yata'arradu, maka akan timbul bidzalika, dengan itu mendiamkan Al-Quran dan membiarkan memperhatikan Al-Quran, linisyani, terhadap lupa kepada Al-Quran. Alladhi, yaitu nisyan, gua yang bermula Allahi, min a'dhamin dzunubi, itu paling besarnya dosa. Kasih merem juga, ya Allah ya Rabbi. Halo, habisnya. Kalau disuruh tidur nggak mau tidur. Agak kalau ikut-ikutan ngantuk lagi. Ya kan? Aduh kacau ya. Oh, jadi ini warning keras ya. Bapak-bapak juga sama nih, sudah umpamanya punya hafalan apa semuanya lah. Kalian ini kan udah jawab baca Al-Waqiah, jangan pernah ditinggal, dan jangan sampai ada ayat yang tadinya kita udah hafal kemudian lupa. Itu termasuk dosa besar, bahkan dinyatakan a'dhamin dzunub, paling besar-besarnya dosa. Itu adalah lupa. Diperhatikan, saya ulangi, termasuk dosa yang paling besar adalah lupa hafalan Al-Quran. Jadi ingat, maka supaya tidak lupa, itu dibaca terus Qurannya. Waqiah jangan pernah putus, udah dawaman. Tabarok yang udah pada hafal harus didawamkan terus. Yasin yang udah pada hafal harus didawamkan terus. Walaupun udah hafal sekalipun, tetap dianjurkan melihat. Karena melihat huruf-huruf Al-Quran itu adalah ibadah. Walaupun kita udah hafal, Yasin udah pada hafal, tetap bagusnya masih melihat ya tulisan Al-Quran. Karena melihat ini adalah ibadah. Nah itu perlu dibangun mindset di sini ya dari sekarang. Maka pokoknya ntar subuh saya turun gunung lagi lah, ngaji saya mulai lagi pada subuh. Pengalaman dari yang tadi nggak bisa saya diamkan kalau ini, gitu loh. Udah diunggah lagi aja, angel. Nah iya kan. Nah ini satu lagi hadis. Sebenarnya masih ada tanggung nih alimiyahnya.
Wafil hadisi, maka di dalam hadis anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, uridot, denger gak? Kedengeran gak? Perempuan denger gak? Masalahnya ini suaranya kenceng ini, suara hujan. Uridot ditampakkan alayya, kalian tasbih, alayya atasku. Itu mau direkam Bang Husin, ntar kirim ke saya. Kalau pas lagi begitu rekam, kirim ke saya. Wah, ini habis. Rekam. Dari depan rekamnya. Ini rekam loh. Dari depan sini ya. Yang pas jengkang itu kan keren ya. Hadir. Apa yang dinampakkan dulu ummati, dosa-dosa umatku. Falam aro, maka tidak melihat siapa saya zamban pada dosa. Agama itu maf'ul tsaninya, pada yang lebih besar min suratin, dari satu surat, minal Qur'ani, dari Quran, au ayatin, atau ayat, utiyaha, yang diberikan ha pada ayat, siapa rajulun, seorang laki-laki, summa nasia, kemudian lupa siapa rajul ha pada ayat. Gitu loh. Maksudnya begini. Loh. Dosa umatku ditampakkan oleh Allah, kata Nabi, maka saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosanya orang yang tadinya hafal Al-Quran, hafal surat Al-Quran, kemudian ia lupa. Jelas? Ini si A umpamanya tadinya udah hafal juz amma, tiba-tiba lupa. Lo ngerti maksudnya? Udah umpamanya udah hafal surat Waqiah umpamanya, tiba-tiba dia lupa hafalannya, maka ini termasuk dosa yang paling besar. Itu kata Nabi begitu. Falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'ani au ayatin ufiya rasulun cuma nasiha. Jadi al hadisah ya, wafi hadisin akhara, dan hadis apa? Dan dalam hadis yang lain, innal ladzi, udah ya, udahnya makin deres, kata suruh teriak-teriak, ya enggak? Orang salah paham lagi. Jadi berarti hadis yang itu. Habis udahnya deres, ya kan? Tidak ada kalau 30 menit Pak ya? Ada. Ada. Jangan ada cek dulu. 38. 38 udah. Berhubung ini hujan, ya. Berat. Teriak-teriak mulu saya. Ya. Sementara ini dulu, insya Allah nanti ingat itu. Sekarang hadis yang itu ya. Innalladzi yansal Qur'ana ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita bersama-sama dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.